desa nanti akan masuk dalam jabatan yang namanya pengawas. Jadi pengurus itu nanti ada 5 orang, 1 ketua, 2 wakil ketua anggota, 3 wakil ketua usaha, kemudian sekretaris dan bendahara. Ada 5 orang, itu pengurus. Nah, syaratnya seperti yang kelihatan itu. Berikutnya adalah mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat wirausaha. Dan sampai yang jadi pengurus ini dia hanya fokus pertahanan ya, tetapi fokus bisnis tidak ada jiwa berbisnis. Ini bahaya juga. Kita boleh punya banyak unit usaha tapi ternyata tidak dikembangkan, itu juga persoalan besar. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, saudara atau hubungan semenda. Jadi misalnya begini, kalau ketuanya sudah, jangan sampai ketuanya adalah bapak mantu, kemudian wakil atau wakil ketua keanggotaan itu adalah anak mantu bu anak. Jadi itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau saat ini harus jarak. Dan jangan sampai pengurus ini hanya keluarga semua yang ada di situ, tapi kalau satu sudah dari marga, mungkin marga bisa sama ya, bisa nanti bisa terjadi sama, matan mungkin banyak, tetapi dari sisi matanya jangan sampai masih dekat, harus agak jauh sedikit. Ya. Tetapi yang dihindari adalah apalagi suami, istri, anak, menantu itu tidak boleh dalam pengurus. Tidak berasal dari unsur pimpinan desa tadi sudah disampaikan. DPD sudah pasti tidak di sana, kemudian perangkat desa, kepala desa, lalu jumlah pengurus tadi sudah disampaikan 5 orang. Kenapa harus 5? Kenapa ganjil? Nah ini biasanya dalam rapat-rapat pengurus itu kalau ada hal yang harus disepakati dan memang masing-masing pertahankan dia punya pendapat, terakhir kita mau voting. Nah kalau 6 orang, kalau 3-3 sampai besok pagi bulan depan, tahun depan tidak mungkin selesai. Karena pasti nilainya 3:3. Apalagi keluarga dusun 2 dan keluarga dusun 1. Di dusun 1 pertahankan, 3 orang pertahankan, dia punya dusun 1 pun sama. Maka ini kita akan duduk sampai bulan depan. Itu tadi sudah disampaikan bahwa ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara dan hal ini kalau bisa nanti sebentar untuk pengurus harus ada perempuan. Salah satu harus ada keterwakilan perempuan. Ya. Kemudian nanti setelah ini pengurus kalau bisa kita angkat memang atau mungkin nanti lihat dari usaha berkembang dulu bisa angkat yang namanya pengelola. Tapi saya yakin kita belum bisa sampai pengelola karena kita masih di pengurus. Kemudian ini strukturnya seperti itu. Berikut. Ya, ini struktur badan organisasinya begitu. Jadi ketua di tengah, diapit kiri dan kanan oleh wakil ketua, lalu paling ujung bendahara dan sekretaris. Ya. Jadi dia strukturnya ketua tidak lebih tinggi daripada bendahara, tidak lebih tinggi daripada sekretaris, tapi mereka sejajar hanya menjalankan fungsi koordinasi. Berikut, nah ini pengawas ya, pengawas otomatis nanti kepala desa sebagai ketua, anggotanya nanti ada 2 orang, sebentar nanti dipilih, tetapi 2 orang anggota pun harus berasal dari anggota koperasi, bukan anggota masyarakat yang bebas, dia tidak jadi apa. Memang nanti pengawas juga nanti harus tercatat sebagai anggota. Jadi anggota itu adalah semua masyarakat di desa Konwali yang punya KTP. Kalau yang belum punya KTP, mohon maaf, belum bisa menjadi anggota. Kenapa? Karena di sebentar nanti ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus melengkapi fotokopi KTP. Kemudian tidak pernah menjadi pengawas pengurus koperasi, itu juga tidak diizinkan di sana. Ya, jadi jumlahnya ada 3 orang, jadi 1 ketua, 2 orang anggota pengawas. Kemudian nanti anggota salah satunya harus perempuan. Ya. Cukup jelas, kita lanjut. Nah ini bagannya begitu juga. Jadi ketua, anggota kiri kanan, ketua tidak lebih tinggi daripada anggota, tetapi sejajar. Lanjut. Nah, musyawarah pendirian Koperasi Merah Putih ini calon pendiri dalam hal ini masyarakat. Nah, tadi di awal saya bilang beda antara BUMDes dan koperasi.
kalau BUMDes didirikan oleh pemerintah desa, sedangkan koperasi didirikan oleh masyarakat desa. Ya, sehingga dari sisi tanggung jawab, pengurus koperasi nanti bertanggung jawab terhadap anggotanya. Kalau BUMDes bertanggung jawab kepada kepala desa. Jadi kalau hidup atau mati di koperasi, itu anggotanya yang nanti akan kontrol. Nah, calon pendiri dalam hal ini, jadi pendiri yang disebut pendiri itu bukan kepala desa, bukan perangkat, bukan camat, bukan pendamping yang mendirikan koperasi hari ini. Tetapi kalau ada dapat 20 orang, dapat 30 orang, maka 20 atau 30 orang itu yang nanti disebut sebagai pendiri. Ya. Jadi ini bersama BPD terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa jadi hari ini. Ya, desa khusus dengan model pendirian koperasi baru untuk koperasi Desa Merah Putih yang didirikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, dan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal, unsur perempuan, serta pada saat yang sama diadakan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini hari ini seharusnya itu dari Dinas Koperasi Kabupaten BTS, tetapi karena banyak desa yang agenda sama, jadi mereka karena keterbatasan personil, kami dipercayakan untuk membantu mensosialisasikan materi. Nah, ini materi yang dibahas. Nama koperasi tadi sudah kita jelaskan, para pendiri juga sudah dijelaskan, alamat kedudukan kantornya. Nanti mau di UTKO atau mau di kantor pusat, jadi untuk saat ini pusat biasa disebut apa sudah balik itu tiket tuh Benpani, mau di Benpani atau mau di Neo. Nah itu nanti tinggal disepakati. Jangka waktu berdiri. Nah berdiri ini apakah dia ada batasan ataukah dia pokoknya selama dia berdiri dia akan terus berdiri. Itu jangka waktu. Maksud dan tujuan nanti anggota koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, modalnya salah satu tadi kita sudah bicarakan. Itu bicara tentang iuran. Kita biasa sebut dengan simpanan wajib dan simpanan pokok. Nanti sebentar dibahas simpanan pokok minimal berapa, lalu simpanan wajib per bulan mau berapa. Itu juga dibahas pada hari ini. Setelah dibahas disepakati kemudian kita mendaftar. Lalu bidang kegiatan usaha. Jadi misalnya kita usaha ada sembako, ada distributor barang dan jasa, pergudangan, ada kantor koperasi, ada pariwisata, ada pertanian, perdagangan hasil pertanian, ada perdagangan hasil peternakan. Jadi jangan sampai orang dari Sabang datang beli sapi di Tuan Well, tetapi kita tidak jadi pedagang sapi. Ini contoh. Kemudian mekanisme rapat anggota, pembagian sisa hasil usaha sampai uang paling banyak disimpan, tapi SHU-nya tentu besar. Jadi ada yang mungkin simpan pokoknya hari ini sudah saya hari ini taruh 1 kali 1 juta memang tidak salah juga simpan pokok. Kenapa semakin? Ya. Ya, betul. Sambil minum, atau nawal sambil minum. Ya. Rumah tangga, kemudian ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaian serta penghapusan koperasi ini. Lalu ada sanksi. Nah, misalnya nanti kita juga bahas siapa yang pinjam uang dan tidak kasih kembali sanksinya apa. Ini juga nanti dibahas memang. Lanjut. Kemudian bidang utama.